Banten terus berkembang dalam multi etnis, mulai dari Sunda, Jawa, Melayu, Makassar, Bugis, Bali serta Arab, Cina, Eropa, dan India. Hal ini sangat menopang kemajuan Kesultanan Banten. Perkembangan ibu kota dan kekayaan Banten pun terus meningkat secara signifikan sehingga menjelma jadi kota metropolitan sebagai salah satu kota besar di dunia pada masa itu. Toleransi umat beragama di Banten berjalan dengan baik. Walaupun mayoritas sudah Muslim, tetapi komunitas lain diperkenankan membangun sarana peribadatan mereka, sehingga sekitar tahun 1673 telah berdiri beberapa sarana peribadatan, diantaranya kelenteng di kawasan Pelabuhan Banten. Sultan Ageng Tirtayasa Abu Al-Patih Abdul Patah bin Abu Al-Ma'ali Ahmad adalah salah satu raja di Nusantara yang gigih menentang upaya pendudukan VOC atau Hindia Belanda. Demi meneruskan perjuangan kakeknya, yaitu Sultan Agung Abdul Mapakir Mahmud Abdul Qadir selaku Sultan Banten keempat, maka pada tahun 1652 Sultan Ageng Tirtayasa mengirimkan tentaranya untuk menyerang VOC di Jayakarta yang telah menjadi Batavia. Sejak saat itu, pertempuran antara Banten dan Kompeni Belanda sering terjadi, sehingga Kompeni Belanda pun berusaha memblokade jalur ke pelabuhan-pelabuhan Banten. Namun, hal itu tidak menyurutkan semangat Sultan dan pasukannya untuk terus mengacaukan kekuatan VOC. Pada tahun 1655, VOC mengirim tim utusannya ke Banten guna mendesak Sultan Ageng Tirtayasa untuk memperbarui perjanjian perdamaian yang telah dibuat tahun 1645. Namun, Sultan Banten ke-6 ini dengan berani menolak pembaruan perjanjian itu. Bahkan, pasukannya lebih sering melakukan sabotase dan perusakan kebun tebu serta pabrik-pabrik penggilingannya. Pasukan Kesultanan Banten juga membakar beberapa rumah yang digunakan pemukiman pengusaha orang Belanda. Bahkan sejumlah kapal dan beberapa pos penting VOC pun dapat direbutnya. Sultan Ageng Abu Al-Patih Abdul Patah dari permaisuri dan beberapa selirnya memiliki 18 orang putra. Putranya yang paling terkenal adalah Pangeran Ratu Abu Nasar Abdul Kahar atau Pangeran Ratu Haji Surosowan, dan adiknya bernama Pangeran Dipati Purbaya. Menjelang akhir pemerintahannya, Sultan Ageng Tirtayasa Abu Al-Patih Abdul Patah yang sudah berusia lanjut berselisih dengan Pangeran Ratu Haji Surosowan
selaku Mangkubumi atau Perdana Menterinya. Motifnya adalah karena semangat Sultan Ageng Tirtayasa dalam menentang VOC tidak disetujui oleh putra mahkotanya yang sudah terlanjur akrab dengan para pembesar VOC di Batavia. Memang VOC berusaha melakukan politik divide et impera dengan menghasut Mangkubumi Pangeran Ratu Haji Surosowan bahwa Sultan Abu Al-Patih Abdul Patah itu lebih mempercayai Pangeran Dipati Purbaya selaku adiknya Pangeran Ratu Haji Surosowan. Malah VOC menghasut bahwa yang akan menjadi Sultan Banten berikutnya tentu Pangeran Dipati Purbaya yang selalu patuh terhadap ayahnya. Memang ketika Mangkubumi Pangeran Ratu Abu Nasr Abdul Qahar sedang berada di Mekah untuk menunaikan ibadah haji yang dilanjutkan beberapa lama belajar agama Islam, maka kekuasaan dan jabatan Perdana Menteri atau Mangkubumi itu digantikan oleh adiknya yang bernama Pangeran Dipati Purbaya. Sementara hubungan Kompeni Belanda dengan Pangeran Abu Nasr Abdul Qahar sudah sedemikian dekatnya, sehingga dalam pasukan penjaga keraton Sorasowan pun ditempatkan satu barisan pasukan kompeni sebagai pengawalan yang hakikatnya mereka adalah mata-mata kompeni di keraton Surosowan. Walaupun ayahnya tidak menyetujui adanya pasukan VOC itu, namun Pangeran Abu Nasr Abdul Qahar sudah terbiasa dengan segala yang berbau Belanda. Ia lebih percaya kepada kata-kata kompeni daripada petuah-petuah ayahnya. Muncullah konflik sejak tahun 1680 di dalam Kesultanan Banten yang terus diperpanas oleh hasutan VOC kepada Pangeran Abu Nasr Abdul Qahar, sehingga hubungan dengan ayahnya semakin renggang. Kekecewaan Sultan Ageng Abu Al-Patih Abdul Patah terhadap putra mahkotanya itu bertambah lagi ketika Pangeran Ratu Haji Abu Nasr Abdul Qahar sebagai Mangkubumi Banten mengirimkan surat ucapan selamat kepada Spelman yang menjadi Gubernur Jenderal VOC menggantikan Rijkslof van Guns pada tanggal 25 November tahun 1680. Padahal saat itu kompeni baru saja berhasil menghancurkan pasukan gerilya Banten yang membantu Cirebon, sehingga VOC pun dapat menguasai Kesultanan Cirebon seluruhnya. Lalu keadaan ini dijadikan senjata oleh kompeni untuk mendorong Pangeran Ratu Haji Abu Nasr Abdul Qahar agar segera memperoleh kuasa penuh di Banten. Dalam suasana yang sudah demikian panas, Sultan Ageng Abu Al-Patih Abdul Patah mendengar kabar bahwa beberapa kapal Banten
yang pulang dari Jawa Timur ditahan oleh kompeni karena dituduh kapal perampok. Tuntutan Sultan supaya mereka dan kapalnya dibebaskan tidak dihiraukan oleh kompeni. Hal ini membuat kemarahan Sultan Ageng Tirtayasa menjadi-jadi. Rasa harga dirinya sebagai sultan dari suatu negara merdeka terasa diremehkan. Maka diumumkannya bahwa Kesultanan Banten dengan kompeni Belanda dalam situasi perang. Pernyataan perang Sultan Ageng Abu Alpat Abdul Patah kepada kompeni ini ditentang oleh Pangeran Haji Surosowan yang menyatakan bahwa keputusan itu terlalu ceroboh dan tidak dimusyawarahkan dahulu dengannya. Maka keputusan itu dinyatakan tidak sah. Sejak saat itulah Pangeran Haji Surosowan yang telah menghimpun pengikutnya dengan pasukan kompeni berusaha memakzulkan dengan tuduhan bahwa Sultan Ageng Tirtayasa itu sudah terlalu tua dan sudah mulai pikun. Ia pun mendeklarasikan bahwa mulai saat ini kekuasaan Banten seluruhnya dipegang oleh Sultan Haji Surosowan. Uka Chandra Sasmita tahun 1966 dalam buku Sultan Ageng Tirtayasa, Musuh Besar Kompeni Belanda yang diterbitkan Pustaka Jaya Bandung menyatakan, maka terjadilah konflik di dalam istana Keraton Banten sejak tahun 1680 karena Pangeran Ratu Haji Surosowan jelas-jelas menentang sikap Kesultanan Banten memusuhi VOC di Batavia. Bahkan ia pun meminta agar ayahnya segera menyerahkan tahta sultan kepada dirinya. Akhirnya Sultan Ageng Abu Alpat Abdul Patah memilih untuk pindah kediaman di luar ibu kota Banten bersama pengikutnya, yaitu ke Dusun Tirtayasa yang terletak di Kabupaten Serang. Jadi nama Sultan Ageng Tirtayasa itu dikenal setelah dirinya mendirikan keraton baru di tempat tersebut. Hal ini dilakukannya untuk mencegah kudeta yang sewaktu-waktu bisa dilancarkan oleh putra mahkotanya yang telah berkuasa di keraton Sorasowan itu. Setelah berkedudukan di keraton Tirtayasa, maka Sultan Ageng Abdul Alpat Abdul Patah bersama Pangeran Dipati Purbaya dan penasehat keagamaan Syekh Yusuf Makassar segera memobilisasi pasukan perangnya untuk berjaga-jaga menghadapi penyerangan pasukan putra mahkotanya dan pasukan kompeni Belanda. Ternyata rakyat dari daerah Tanahara, Pontang, Tirtayasa, Caringin, Pantai Carita, dan sebagainya banyak yang mendaftarkan diri untuk menjadi prajuritnya. Ditambah lagi dengan datangnya tentara pelarian dari Makassar, Jawa Timur, Lampung,
Solebar, Bengkulu, dan Cirebon untuk bergabung dengan pasukan Sultan Ageng Tirtayasa. Pada saat Sultan Ageng Abu Alpat Abdul Patah telah memerintah di Keraton Dusun Tirtayasa, ia mendapatkan laporan telah terjadi penganiayaan terhadap para pedagang Banten oleh VOC karena tidak mau menjual murah barang dagangannya. Sehingga Sultan ke-6 Banten ini sangat marah. Sultan Ageng Tirtayasa bukanlah akan berperang dengan anaknya, tetapi yang diperangi adalah antek penjajahnya. Maka pada tanggal 26 malam 27 Februari 1682 dengan dipimpin sendiri oleh Sultan Ageng Abu Alpat Abdul Patah yang didampingi Pangeran Dipati Purbaya dan Syekh Yusuf Makassar selaku para panglima setianya, terjadilah penyerbuan mendadak ke Keraton Surosowan. Sehingga dalam waktu singkat, pasukan Sultan Ageng Tirtayasa dapat menguasai kembali Keraton Surosowan. Sultan Haji Surosowan dan pengikutnya pun melarikan diri ke Batavia untuk minta perlindungan Gubernur Jenderal Yakob de Roy. Maka pada tanggal 6 Maret 1682 dipimpin oleh Kapten Saint Martin, kompeni mengirimkan pasukan tempur dengan 2 kapal perangnya. Namun pasukan ini tidak dapat mendarat di pelabuhan Banten karena hebatnya perlawanan pasukan di pelabuhan Banten. Akhirnya Kapten Saint Martin pun segera mengirim utusan ke Batavia agar kompeni mengirimkan lagi pasukan darat yang lebih banyak. Karena pasukan pelabuhan Banten Sultan Ageng Tirtayasa ini ternyata sulit ditaklukkan. Setelah mempelajari keadaan medan perang, kompeni Batavia segera mengirim lagi tambahan pasukan tempur darat dan lautnya. Penyerangan armada tambahan dari laut dipimpin oleh Kapten Francois-Teck yang akan bergabung dengan pasukan laut Saint Martin untuk melakukan serangan gabungan ke pelabuhan Banten. Sedangkan pasukan darat berkekuatan 1.000 orang tentara dipimpin oleh Kapten Hartsing yang bergerak akan menyerbu Tangerang. Pada saat itu, pasukan Banten yang dipimpin Syekh Yusuf Makassar di Tangerang berusaha menahan serangan pasukan Kapten Hartsing yang hanya dapat menguasai benteng sebelah timur Sungai Cisadane saja. Karena benteng di sebelah baratnya pada tanggal 30 Maret 1682 sudah dapat dikuasai pasukan yang dipimpin Pangeran Dipati Purbaya. Melalui pertempuran yang berhari-hari dan banyak memakan korban dari kedua belah pihak, akhirnya pasukan laut gabungan pimpinan Kapten Francois-Teck dan Kapten Saint Martin dapat melumpuhkan
pertahanan pasukan Banten di pelabuhan itu, lalu bergerak menguasai keraton Surosowan. Terpaksa Sultan Ageng Tirtayasa dan pasukannya meninggalkan keraton Surosowan menuju ke arah barat Sungai Ciujung, sampai akhirnya pasukannya terus bertahan di Benteng Kademangan yang sekarang termasuk Kecamatan Setu, Tangerang Selatan.